Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Nafi Rahayu MKom dan di sini kebetulan saya mengajar di kampus Setia Bengkulu. Di sini saya akan membacakan silabus mata kuliah yang saya ajar yaitu Sistem Informasi Manajemen. Berikut ini ada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini 3 SKS dan saya mengajar di semester 4, jurusan Administrasi Publik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program administrasi jenjang S1. Lalu di mata kuliah ini saya berharap mahasiswa dapat memahami tentang sistem informasi pemerintahan serta keberadaan teknologi, lalu dasar filosofi sistem informasi manajemen pemerintah, dan paham akan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintah. Dan saya juga berharap mahasiswa dapat mengelola sumber daya informasi atau aset informasi serta mengimplementasikan sistem informasi pemerintah. Dan jangan lupa peran knowledge pemerintah di manajemen di dalam meningkatkan kualitas SDM-nya. Lalu jaringan infrastruktur SIM pemerintah dan jangan lupa internet untuk mendukung terhadap online SIM pemerintah. Lalu komunikasi informasi dan data dalam sistem pembuatan putusan pembangunan serta aplikasi yang ada di pemerintah. E-government memiliki potensi untuk mengubah lembaga dan kegiatan pemerintah dan memfasilitasi interaksi dengan stakeholder-nya. Transisi ini dari model tradisional pemerintah menjadi digital, lalu melibatkan dimensi-dimensi teknologi, kelembagaan, ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Selain itu, sejumlah tantangan dan risiko telah diidentifikasi dan harus diselesaikan dari dua sisi. Di sisi pertama, pemerintah, misalnya infrastruktur, teknologi informasi, sumber daya manusia, kendala keuangan, dan masalah hukum yang kompleks yang kurang memadai. Dan kedua, pengguna, yaitu misalnya kurangnya kepercayaan dan kesenjangan digital. Lalu di sini pelaksanaan kuliah menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah dan tanya jawab yang juga dilengkapi dengan penggunaan whiteboard, OHP, dan LCD proyektor. Dan pendekatan inquiry yaitu penyelesaian tugas, penyusunan dan penyajian makalah, dan diskusi, serta memecahkan masalah dengan analisis kasus. Komponen dalam evaluasi hasil pembelajaran meliputi presensi atau kehadiran. Lalu ada tugas-tugas presentasi atau diskusi, ada UTS dan UAS. Buku materi yang saya dapat di sini, saya ada sumbernya, yaitu terdapat dari buku Dr. Sadu, Profesor Dr. Sadu Wisitiomo, MS, dengan judul Sistem Informasi Manajemen Pemerintah. Dan masih banyak lagi, ada McLerno Raymond, lalu ada juga Ashar Susanto. Ini ada silabus dan identifikasi mata kuliahnya, di situ bisa kalian lihat. Lalu di sini juga ada tujuannya yang sudah saya jelaskan di awal di deskripsi perkuliahan. Dan ini ada juga pendekatan pembelajaran, lalu ada evaluasi dan perhitungan nilai. Perhitungan nilainya bisa kalian lihat. Dan di sini saya akan menjelaskan perincian materi kuliah tiap pertemuan. Yang pertemuan pertama yaitu menyampaikan silabus dan satuan kerja acara perkuliahan atau SAP dan gambaran umum sistem informasi manajemen. Itu saya akan menjelaskan di pertemuan pertama. Dan pertemuan kedua, materinya akan saya beri tentang teori dan konsep sistem informasi manajemen. Lalu pertemuan 3, dasar filosofi sosiologi yuridis SIM pemerintah. Lalu yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi TIK sistem pemerintah daerah. Pertemuan kelima, pengelolaan sumber daya informasi atau aset daerah. Pertemuan keenam, peran budaya organisasi dan TIK. Ketujuh, peran knowledge pemerintah. Kedelapan, ini ada UTS.
Dan sebelum UTS pasti di antara pertemuan 1 sampai ke 7 itu akan ada kuis untuk menganalisis, materi yang sudah saya kasih. Lalu ke-9, faktor keberhasilan dalam implementasi SIM pemerintah. Ke-10, jaringan infrastruktur SIM pemerintah. Ke-11, internet SIM pemerintah. Ke-12, komunikasi informasi dan data pemerintah. Dan pertemuan ke-13, pembuatan keputusan dalam pembangunan pemerintah. Ke-14, modul-modul aplikasi layanan yang ada di pemerintah. 15, interoperabilitas SIM pemerintah. Yang terakhir, kita bertemu di UAS, ujian akhir semester. Oke, di sini juga ada daftar buku dan referensi. Dan di sini ada satuan acara perkuliahan. Bisa kalian lihat pertemuan 1, tujuan pembelajarannya, subpokok bahasan, lalu proses pembelajaran, tugas dan media buku sumber. Di sini ada topik-topiknya dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini juga ada penjelasan tentang pertemuan yang ke-7, ke-8 UTS, dan selanjutnya sampai ke pertemuan 15. Pertemuan 15, ada yang terakhir adalah pertemuan ujian akhir semester yaitu UAS. Oke, di sini diketahui oleh Ketua Jurusan Ridianto SSMSI dan yang membuat SAP itu saya sendiri. Dan sekian pembacaan dari silabus atau keterangan dari silabus yang saya buat. Semoga ini bisa jadi acuan untuk mahasiswa dan kalian juga sudah tahu tentang kisi-kisinya yang akan materi yang akan saya kasih. Silakan kalian cari juga materi tambahan di luar, bisa menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.